Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selasih, NIM A123191025, kelas reguler A 2019, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi yang telah kami pelajari selama kuliah online, mata kuliah alat-alat ukur. Bab pertama yang kami bahas tentang jembatan-jembatan pembanding, jembatan Hayes, serta jembatan Scaring. Nah, jembatan pembanding ini ada dua loh jenisnya. Yang pertama yaitu jembatan pembanding kapasitansi. Jembatan ini digunakan untuk mengukur kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkan terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Jembatan pembanding kapasitansi ini merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk mengukur kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara yang tersebut, membandingkan dengan kapasitansi yang telah diketahui. Nah, yang kedua yaitu tentang jembatan pembanding induktasi. Merupakan jembatan arus bolak-balik juga digunakan untuk mengukur induktasi yang tidak diketahui dengan cara membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui. Rangkuman pengukurnya dapat diperkesah dengan sedikit memodifikasi rangkaiannya, di mana tahanan variabel R dihubungkan melalui saklar S ke salah satu lengan standar atau posisi 1 atau ke lengan tidak diketahui. Nah, jembatan lainnya adalah jembatan Hay. Jembatan ini digunakan untuk menentukan induktasi induktor dengan faktor Q tinggi. Jembatan Maxwell hanya sesuai untuk mengukur nilai untuk induktor dengan faktor kualitas. Sedangkan dengan demikian, salah satu lengan jembatan Hay memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat dan digunakan untuk menyeimbangkan nilai induktasi yang tidak diketahui. Lengan lainnya itu berisi resistor. Lalu ada jembatan Scaring. Jembatan Scaring ini adalah salah satu arus bolak-balik juga yang paling penting dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia ini memberikan beberapa keuntungan nyata loh atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan Scaring ini digunakan untuk pengukuran kapasitansi guna mengukur sifat-sifat relasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Lalu ada bab yang kedua, menjelaskan tentang jembatan Wendt, alat pentahanan Wagner, dan juga jembatan impedensi universal. Nah, jembatan Wendt ini dikemukakan bukan untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik saja. Gunanya itu mengukur frekuensi, tetapi juga untuk mengukur rangkaian yang bermanfaat lainnya. Seperti contoh, jembatan Wendt kita temukan di dalam alat penganalisa distorsi harmonika, di mana dia digunakan sebagai saringan pecatan yang membedakan terhadap frekuensi lain. Pada alat pentahanan Wagner, alat ini adalah salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang tidak terdapat adalah terminal-terminal elektor yang dari tanah. Kapasitansi di antara lengan-lengan jembatan tidak dihilangkan oleh sambungan tanah Wagner dan masih mempengaruhi ketelitian pengukurannya. Lalu ada jembatan impedansi universal, salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal ini. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas yaitu sebagai tergabung di dalam salah satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC serta AC. Induktasi adalah faktor penyimpangan Q dari sebuah induktor dan kapasitansi, serta faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jembatan universal ini terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan lalu materi yang selanjutnya yaitu tentang osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur untuk mengamati bentuk gelombang yang kita ukur dan terdapat pada layar display pada osiloskop. Osiloskop ini mempunyai dua jenis. Pertama yaitu osiloskop analog, serta yang kedua osiloskop digital. Osiloskop analog ini adalah osiloskop yang digunakan pada zaman-zaman dahulu. Namun osiloskop digital ini merupakan sebuah osiloskop modern yang diciptakan oleh para ilmuwan untuk lebih memudahkan kita. Serta osiloskop digital ini juga kita menggunakan generator function untuk sebagai pelengkapnya.
Nah, osiloskop ini juga alat untuk memperkuat serta mengukur secara visual meneliti sinyal listrik, terutama sinyal yang berubah dengan cepat. Osiloskop selanjutnya disebut dengan CRO atau Cathode Ray Oscilloscope. CRO ini adalah instrumen laboratorium yang sangat bermanfaat untuk pengukuran, analisa bentuk-bentuk gelombang dan gejala lainnya dalam rangkaian listrik atau elektronik. Osiloskop ini adalah alat ukur yang dimana menunjukkan kita bentuk dari sinyal listrik dengan menunjukkan grafik dari tegangan terhadap waktu pada layarnya. Nah, materi selanjutnya itu tentang GPS. GPS itu atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS ini berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia ini 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapannya. Departemen Pertahanan awalnya menempatkan satelit ini ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980-an. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang Sound Level Meter atau SLM. Sound Level Meter ini adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Hal tersebut diperlukan terutama untuk lingkungan industri. Contohnya, pada industri penerbangan di mana lingkungan di sekitar harus diuji tingkat kebisingan suaranya atau tekanan suara yang ditimbulkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Sound Level Meter ini digunakan dapat mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 desibel dalam satuan desibel ampere dari frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Penggunaan sound level meter ini biasanya dipakai di lingkungan pabrik seperti untuk menganalisa kebisingan dari peralatan pabrik, misalnya digunakan untuk pabrik pupuk. Karena pabrik pupuk ini terdapat alat berpotensi untuk menimbulkan kebisingan seperti komporer, turbin, pompa drum, konsider. Ya, sound level meter ini mampu mendeteksi getaran yang terjadi. Getaran yang dihasilkan sebuah benda akan menimbulkan terjadinya perubahan tekanan udara yang selanjutnya akan ditangkap oleh sistem peralatan. Kemudian jarum pada analog akan menunjukkan angka yang merupakan indikator tingkat kebisingan suatu benda dan dinyatakan dengan nilai desibel. Agar dapat menangkap kebisingan suatu benda, maka alat diarahkan. Nah, materi selanjutnya yaitu luximeter. Luximeter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan atau tingkat penerangan atau cahaya pada suatu area atau daerah tertentu. Hasil pengukuran disajikan dalam format digital. Untuk pengukuran pencahayaan ini diukur di beberapa titik yang membentuk diagram diagonal dan bagian tengah sebagai titik pusatnya. Nah, prinsip kerja luximeter ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya satu foton dapat membandingkan satu elektron. Cahaya akan menyinari sel foto yang akan kemudian ditangkap oleh sensor sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Dalam perangkat luximeter ini terdapat suatu penguat yang berfungsi untuk memperkuat arus yang masuk sehingga arus tersebut dapat dibaca. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang psikometer. Psikometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikometer ini menggunakan dua buah jenis termometer sebagai komponen utamanya. Pertama, termometer bola kering yang bisa digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau suhu. Nah, komponen-komponen psikometer ini yang pertama ada termometer bola kering, lalu termometer bola basah, lalu kain, dan lain-lain. Lalu ada termohygrograph. Termohygrograph ini adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu atau termometer dan pengukur kelembapan atau hygrometer. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan secara otomatis. Dengan menggunakan kain pias sebagai hasil yang dilihat, kemudian di bagian kertas tersebut terdapat pengukuran suhu atau bagian atas kertas dan pengukuran kelembapan bagian atas. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang materi curah hujan. Baiklah selanjutnya yaitu materi tentang alat pengukur curah hujan serta evaporimeter. Nah, alat pengukur curah hujan ini biasanya adalah namanya fluviometer. Garis hayal di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang merupakan curah hujan yang sama disebut dengan isoyat. Nah, alat-alat penangkal hujan ada
pencatat hujan loh. Nah, kalau pencatat hujan ini ada pencatat hujan jungkir atau tipping bucket, lalu ada pencatat pelampung atau tipping. Ada materi tentang evaporimeter. Evaporimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu. Evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Dalam penyelidikannya di lapangan, beberapa atmosfer dipasangkan sekaligus. Satuan yang akan diperoleh dinyatakan dalam mili dan atau mesi atau per menit per jam. Alat ini terdiri dari sebuah kaca-kaca, yaitu alat pengukur besarnya penguapan atau nominal. Nah, bagian-bagian dari penguapan atau evapori ini adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair atau contohnya air dengan spontan menjadi gas. Nah, pengukuran evapori dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan yaitu panci bundar terbuka, lalu ada hook gauge dan steel well serta cup counter anemometer dan floating thermometer. Nah, cara kerjanya yaitu kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengakibatkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter kuadrat. Karena evaporimeter adalah alat mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter khususnya dengan evapori panci terbuka jenis United States kelas A pen dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 sampai jam 6. Lalu ada alat tentang aktinograf. Alat aktinograf ini adalah alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang dipergunakan untuk total intensitas radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam 1 hari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan berupa pancaran atau sinar yang diterima. Nah, komponen dari aktinograf ini ada sensor, glass dome, plat pengukur, mekanik pembesar, tangkai, pena pencatat, drum clock, pengatur level, kontainer silika gel, bagian dasar, serta penutup atau cover. Nah, alat selanjutnya yaitu Campbell stocks. Campbell stocks ini secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam 1 hari, di mana alat tersebut dipasang atau Campbell stocks adalah alat untuk mengukur matahari terbit. Nah, bagian-bagian dari Campbell stocks ini adalah bola pejal, plat logam berbentuk mangkuk, bagian berdiri atau stand, bagian dasar terbuat dari logam yang berbentuk sleeving, dan kertas pias. Lalu prinsip-prinsip kerja Campbell stocks ini adalah sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai dengan matahari saat itu. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka diperoleh jejak pias yang terbakar dan tidak terputus-putus. Tetapi jika mataharinya bersinar terputus-putus, maka jejak yang terdapat di kertas pias tersebut